Halo semua, aku Yodi dari Kasa Coffee. Hari ini aku mau roasting kopi dari Wanoja Coffee. Diproses secara wet hull. Roasting kali ini kita bakal pakai mesin dari Lacone Smart Coffee Roaster. Mesin roasting yang sangat-sangat gampang dipakai, dan mesin ini saya rekomendasiin juga buat teman-teman yang baru mau mulai belajar roasting atau roasting kopi buat keperluan coffee shopnya. Jadi sebelum mulai roasting, kita akan nentuin roasting profile dulu. Dalam nentuin roasting profile, hal yang saya pertimbangin pertama adalah proses, baru yang kedua density-nya. Jadi kopi yang di roasting ini kita tadi pakai proses wet hull, terus density tadi udah kita hitung juga, itu di kisaran 780. Jadi mungkin kita akan cas lebih tinggi dari biasanya, kisaran 200. Dan development time karena ini wet hull, saya bakal pakai sekitar 14%. Oke, kita masuk pas 197. Di sini saya kurangin heaternya sampai 20%. Setelah 40 detik, karena kopinya wash, jadi dia cukup kuat sama panas, kita bakal naikin ke 100% setelah 40 detik. Jadi fase pertama dari roasting adalah drying, di mana kadar air dari beans akan menguap. Saat beans sudah mulai kuning, berarti kita udah masuki fase mylar. Karena beans ini prosesnya wet hull, kita tadi cas agak tinggi 197. Kita akhiri dengan mencet tombol dry end pada aplikasi. Oke, selanjutnya beans akan memasuki fase mylar. Ini udah masuk. Fase ini kita akan mendevelop flavor dan aroma dari beans. Pada fase ini kita perlahan-lahan, atau aku bakal naikin airflow jadi dari 40% tadi ke 50%, dan ngurangin kekuatan heaternya. Jadi ini aku turunin 90 sampai 10% di 160 derajat. Habis itu ini bakal aku turunin tiap suhu beansnya naik 10 derajat. Aku turunin heaternya 10% sampai nanti mau first crack. Oke, bentar lagi kita akan masuki first crack. Jadi ini akan first crack, oke, 200 derajat. Habis itu kita tinggal pencet tombol first crack di aplikasi. Nanti ini saya naikin lagi airflow-nya 10% jadi 60%. Setelah itu 10 detik saya kurangin lagi heaternya 10%. Karena ini kopinya wet hull, kita coba target di medium roast. Nah, ini teman-teman bisa lihat, bentar lagi kita discharge, mungkin kita develop sekitar 1 menit 20 detik atau 1 menit 15. Kayaknya 1 menit 20 aja. Kita bakal develop nanti kira-kira sampai 14%. Kalau kita rasa cukup juga, udah naik turn warnanya,
kita bisa tinggal selesai pencet tombol coolingnya dulu, baru kita discharge. Oke, jadi setelah roasting kita udah pastiin juga kita selalu akan quality control, kita akan cupping dulu. Jadi saya kalau mastiin dulu kopi udah terdevelop dengan baik atau biasanya untuk bisa jadi referensi untuk batch berikutnya. Jadi hasil roastingan hari ini cukup oke, dan kalian bisa beli roast bean-nya di kasa. Untuk mengenai parameter yang tadi kita pakai, kita gunakan itu preferensi saya. Jadi mungkin apabila teman-teman punya preferensi sendiri, teman-teman bisa ninggalin komen di bawah untuk kita diskusi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di batch berikutnya.